Tapi memang kalau kita boleh jujur ya, terlepas dari Hmm. banyak kartu merah dari lawan-lawan MU, UEFA memang memerlukan MU untuk bisa tampil di final. Karena coba lo bayangin, kalau Bodo Glimt lawan Bilbao di final gimana ceritanya itu? Final Europa League Hmm. kagak ada yang nonton ya gitu. Kalau Arsenal itu mungkin karena pengaruh tifonya ya, tifonya yang tidak menakutkan gitu. Nyangkut ya. Bener. TV cuma meriam doang, kalah sama ini sama La Grande Indonesia, kalah niat anjir. Meriam sayur tifonya. Begitu nyangkut lagi kalau nggak salah tuh ya. Hai, welcome back again to podcast Double Pivot. Dan ini adalah episode spesial ya, Bung Will. Yuk. Karena tadi pagi gue buka HP, gue cek notif MU membantai Athletic Bilbao ya. Gimana itu pagi ini, Bung Will? Pagi ini cerah, cuman menjelang malam sekarang hujan sih, jadi ya gimana ya? Ya mungkin ada pertanda-tanda kali ya, paginya cerah, malamnya hujan. Ya, tahu. Iya, karena kan Oh, ini udah Jumat, weekendnya IPL lagi kan. IPL biasa Wah, kalah lagi. eh, Jadi hujan. jago, 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 jago. oh gitu. Tapi sih ya kalau kalau gue karena tahu hari ini MU menang, makanya gue bawa temen nih. Gue bawa pandit yang udah kece banget, terkenal di Indonesia, semua orang tahu siapa dia, yaitu adalah Bung Ais atau Abdul Haris. Apa kabar Bung Ais? Alhamdulillah baik, Koro, Arung, Will. Wah gila, gue agak-agak minder nih di depan tiga fans MU nih. Coro fans MU, Coro. Eh, Orang gue PSMI bukan nih, fans MU. Apa Oh bukan ya, Bung lu Ais? bukannya MU, Ro? Apa tuh? ya klub yang baru Gue juara, bukan fans. sombong nih. Gue bukan fans MU. Gue. Dia klub yang baru juara deh, sombong. Bukan, Barito Putra ya? bukan. Apa dong, apa dong? Adalah tim yang warnanya adalah Apa? tim yang warnanya merah juga gitu. Nottingham Forest maksudnya. Waduh, Salah. ngeles aja lo. Hah? Jadi ini Bung Ais ini sebelumnya sama sama gue di podcast sebelah tuh sempat prediksi kalau ternyata kalau MU nih kayaknya akan kesulitan nih lawan Bilbao nih. Tapi kok kayaknya MU aman-aman aja bisa ngebantai Bilbao nih Bung Ais. Jadi gimana nih menurut lo? Nah, ini kejutan sih menurut gue. Karena jarang-jarang kan main di San Mamés itu bisa menang. Apalagi kalau kita lihat tim-tim Spanyol ini biasanya jagonya di apa Europa League atau kalau dulu namanya kan Piala UEFA kan UEFA Cup. Tapi kemarin MU sedikit ketolong dengan kartu merah Vivian ya. Iya, Sehingga iya. dengan kartu merah itu praktis mereka unggul jumlah pemain dan hasilnya jadi lebih bagus. Ya dari situ gue pikir Hmm, kemenangan hmm, 3-0 ini modal oke, berharga oke. buat mereka ya untuk bisa Will, tampil di leg kedua di Old hmm, Trafford. Bener, ya. Kalau dari gue juga setuju sih ketolong banget sama kartu merahnya Vivian. Bukan Vivian Mobile Legend, tapi hmm, jadi apa kartu merahnya tuh tapi menurut gue ini banget sih wajar banget hmm. gitu kan narik kan udah di peluang depan kotak penalti ditarik dan yang bikin makin makin satisfied makin puas tuh kan setelah dia narik itu dia malah nuduh Hoylund diving kan ada VAR untungnya dan Hmm, kartu merah penalti akhirnya. oke. Bung, kok Ah, kalau gua ngelihatnya itu MU di Liga Eropa lawan-lawannya itu kok bisa kena kartu merah mulu ya? Dari lawan Sociedad lah, lawan hmm. Lyon lah, terus Bilbao lah. Ini apa pertanda MU dibantu wasit nih, Bung? Kalau masalah dibantu wasit, menurut gue yang paling nggak tahu ya, mungkin karena ini agak agak subjektif ya. Menurut gue yang paling ketara banget kebantunya tuh keluar Sociedad. Karena kan yang kartu merahnya itu bukan denying obvious goal scoring opportunity ya, bukan dongso. Karena posisinya masih jauh tuh, masih agak tengah. Kalau yang semalam dari Vivian itu depan gawang, jadi udah orang terakhir dia narik jatuh pelanggaran ya. Terus juga yang waktu lawan Olympique Lyon si Ryan Cherki ya katanya atau siapa
itu kan dia udah 2 kali kartu kuning, jadi wajar lah. Jadi menurut gue yang mungkin agak sedikit dipertanyakan ya waktu lawan Real Sociedad itu. Tapi kalau lihat sisanya sih menurut gue wajar lah. Mungkin dari sisian agak sedikit kejam ya karena kartu merah. Mungkin kartu kuning cukup. Karena kan Rasmus Højlund masih ada kiper depan dan posisinya kalau itu bola kena kakinya dia, gue yakin itu kena kiper juga sih, nggak akan gol juga. Nah, nah, nah itu dia makanya gue juga mikir itu kan di dalam kotak ya. Mungkin kalau itu di luar kotak sih mungkin merah ya kalau di luar kotak. Gue mikirnya di dalam kotak kayak terlalu kejam juga sih wasitnya. Cuma ya udahlah intinya kan kartu merah dan Bung Ais, Agung sama Willy tuh Ya. sebelumnya prediksi MU tuh bakal juara Liga Eropa gitu. Kalau lu ngeliatnya gimana nih? Lu setuju nih dengan kemenangan 3-0 sama Bilbao ini ngebikin MU pasti nih juara Liga Eropa atau enggak nih? Kans besar sih iya ya, cuman kalau pasti belum. Karena memang di semifinal sebelah kan ada Spurs. Spurs juga biar bagaimana mereka ini punya potensi yang bikin MU kelabakan juga. Tapi memang kalau kita boleh jujur ya, terlepas dari banyak kartu merah dari lawan-lawan MU, UEFA memang memerlukan MU untuk bisa tampil di final. Karena coba lo bayangin, kalau Bodo Glimt lawan Bilbao di final, gimana ceritanya itu? Final Europa League. Kagak ada yang nonton ya gitu. Iya, jadi nama besar MU ini diperlukan banget buat UEFA untuk mengangkat pamor kasta kedua kompetisi itu gitu. Jadi ya dengan kemenangan 3-0 gue pikir yang bersorak bukan cuma fans MU. Berarti headline-nya UEFA juga MU bersorak dibutuhkan gitu. Oleh UEFA. Iya dong. Kalau enggak nilai jualnya jatuh itu kalau Bilbao lawan Spurs aja nggak laku kok. Yang punya nama besar di antara 4 tim ini kan cuma MU. Kalau Spurs ya namanya cukup besar, cuman nggak terlalu berkilau MU lah. Meskipun sekarang ada di peringkat berapa itu ya? Selamat degradasi lah pokoknya. MU 14, Spurs 16 sampai saat ini. Iya, soalnya gue nggak ngeliat di peringkat berapa, soalnya udah 10 ke bawah, jadi nggak kelihatan. Harus di-scroll dulu ya. Aduh, kita juga nggak lihat kok. Gua sampai tapi kalau misalnya saking udah kayak Liga Inggris, gue udah nggak langganan streaming Liga Inggris sekarang 1 bulan ini. Iya. Nah ini harus dilaporin ke pihak video nih. Gue nggak nonton Liga Inggris. Gue mau boikot. Minggu lalu kan MU main jam 8 malam ya, hari Minggu. Gue nggak nonton sama sekali. Jalan gue. Gue nonton lagi itu. Anjir. Gue nggak nonton gue udah stop nonton. Gue udah dari sebelum lawan siapa ya terakhir, lupa gue. Sebelum lawan Bournemouth kemarin, gue udah bilang gue nggak mau nonton MU lagi sampai musim ini berakhir, kecuali di Liga Eropa udah. Tapi kalau gue pikir wajar sih MU. Tapi kalau sekarang ada di peringkat kayak gini tuh wajar sih. Pemainnya kan kalau kita bandingin zaman SAF sama zaman sekarang kan jauh. Kalau dulu ya kebintangannya masih ada lah. Sekarang kan paling yang bisa disebut bintang 1, 2, 3 nama kan. Paling Casemiro, apa lagi? Bruno Fernandes, Maguire oke lah. Tapi yang lain-lain kan ya Garnacho kan hanya kemarin sore itu. Kan ada ini Andre Onana. Ada. Ya, nah itu dia. Kalau gue bilang salah satu yang paling berat buat MU adalah tekanannya sih. Lu bayangin Harry Maguire tuh kurang bagus apa di tim nasional Inggris. Tapi saat dia berseragam MU kan ya iyalah kayak pelawak kan beberapa kali bikin blunder. Onana juga dulu di Ajax kan bagus banget itu. Gue main PS aja pakai beli dia gitu, Master League tuh. Pakai Onana. Bahkan waktu pindah ke Inter Milan juga masih bagus ya itu. Masih bagus. Bahkan tuh pakai Andre Onana tekanannya itu tuh. Iya, tekanan dari para fans yang di Old Trafford itu mungkin yang membuat para pemain itu jadi gimana ya, jadi
jadi nggak bisa perform bagus sih. Ya, Oke. Nah, betul. Hmm, dan ya dan menariknya mantan timnya Onana yaitu Inter Milan berhasil menahan imbang Barcelona ini. Lu ngelihatnya ini sebuah kejutan gak sih? Kan orang pada bilang Barcelona yang pasti akan ketemu Arsenal gitu di final. Sedangkan di sisi lain Arsenal juga ternyata kalah juga dari PSG. Lu lihatnya gimana tuh? Kalau Liga Champions, Inter Milan ini kan salah satu tim yang bisa dibilang unpredictable ya di BSL. Gaya mainnya tuh gaya main yang kalau gue menyebutnya itu organized chaos. Jadi sistemnya tuh chaos gitu kalau lu setelah lihat gimana caranya seorang gelandang bisa mundur ke belakang ketika build up, tapi backnya bisa ke depan. Begitu juga sebaliknya ketika bertahan, backnya tiba-tiba ditukar, strikernya bisa di belakang. Kan itu sesuatu yang nggak bisa ditangkap dengan mata telanjang. Hanya pelatih-pelatih itu yang bisa menakali sistem seperti itu. Jadi menurut gua wajar lah kalau misalnya Inter pada akhirnya sekarang tidak juga. Toh mainnya sama. Inter dengan organized chaosnya, Barcelona dengan gaya main yang bisa dibilang sangat atraktif. Jadi menurut gue nggak kejutan sih kalau bisa tidak kerja. Bahkan kalau misalnya Inter punya ke final, gue nggak sangat kejutan. Karena memang Inter juga bisa ke final. Soalnya kan kalau dari prediksi lu kan Barcelona kan yang ke final kan, Rung. Kalau dari Iya, prediksi lu Barcelona Arsenal. Nah, yang prediksinya sama kayak Rung tuh ada Willy. Will, lu ngeliatnya gimana nih? Dua tim yang lu jagokan ke final ternyata malah gak menuai hasil baik nih, Will. Kalau Arsenal itu mungkin karena pengaruh tifonya ya, tifonya yang tidak menakutkan gitu. nyangkut ya. Bener. Tiwi cuma meriam doang kalah sama ini sama La Grande Indonesia kalah niat anjir. Meriam sayur tifonya. Begitu nyangkut lagi kalau nggak salah tuh ya. Iya nyangkut, nggak lancar Nyangkut ya. mainnya. Astaga. Nyangkut. Iya, jadi Nggak gimana modal mau lagi. Ya PSG serem gitu mungkin kan main di kandang, main di Emirates Stadium gitu. Jadi hasil ini wajar lah gitu. ya Nggak mungkin nggak kalah lebih dari 1 gol aja udah bersyukur gitu kayaknya Arsenal kan di didominasi sama PSG gitu. Sedangkan kalau Barca Inter itu kayaknya emang setuju kata Mas Harung tadi emang dua-duanya saling menyerang juga mainnya main terbuka jadi 3-3 itu seru banget sih bagus banget. Tapi gue tetap sih ke final kayaknya Arsenal Barca. Nah kalau gue ganti ya. PSG Wih, Barca. lah gimana sih lu? Lu udah muji-muji Eh, tetap ya Tapi gimana tetap kalau kalau tetap kalau menurut gue ya, tapi tetap kita Arsenal nggak bisa kita nggak bisa remehin Barcelona Inter loh. Inter gimana Milan iya tuh benar. di Iya. antara 4 tim yang ada di semifinal itu Inter Milan tim nah, paling stabil loh dalam beberapa tahun terakhir ini. Benar. iya sih bener-bener. Iya, Main terus. Iya. dibanding Arsenal, dibanding Barcelona, dibanding nah PSG, itu Inter Milan paling stabil. Dan mereka hmm, 2 musim lalu kan ke final tuh. hmm. Iya. Lawannya City dan mereka main bagus. Cuman kalah gara-gara gol apa siapa? Pemain Rodri. Si Gelandang Rodri Spanyol itu. Rodri Iya Rodri. Rodri itu Rodri ya. Hmm. Rodri, golnya Rodri doang. Rodri Nah iya. Iya, artinya kan memang kalau kita lihat dari 4 tim itu Inter Milan tuh memang kelihatannya nggak mentereng lah. Tapi mereka tuh paling stabil dan jangan lupa Simone Inzaghi tuh jago turnamen. Iya. Benar. Iya 3 kali kan dia Coppa Coppa Italia itu. Italia. nah Itu lawan Lazio lagi. 1 bareng Lazio, 2 bareng Inter. Kemarin juga 2 musim lalu final Champions League. Artinya nggak bisa diremehin juga, apalagi nanti mainnya di ini kan, Ya, Piazza kan. Masih tricky sih, agak susah sih kalau menurut gue kita prediksi siapa yang bakal ke final, tapi memang dari segi kualitas Barcelona dan PSG sih yang kemungkinan bisa ke final. Karena Barcelona secara kualitas permainan dia lebih bagus ketimbang Inter, walaupun Inter nanti mainnya di kandang ya, nanti mereka akan bingung sendiri tuh, mereka akan main counter attack lagi atau main nyerang. Kalau main nyerang lawan Barcelona tentu bunuh diri ya.
Tapi kalau main counter attack lagi di kandang sendiri kayaknya gimana gitu. Itu mungkin agak dilema tuh buat Inter Milan. Nah, kalau Arsenal juga nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Mereka kemarin walaupun kalah 0-1 di kandang sendiri, tapi kalau kita lihat kan mereka banyak peluang juga. Permasalahan mereka kemarin tuh finishing touch mereka yang buang-buang peluang plus penampilan Donnarumma yang cukup bagus kan kemarin tuh. Jadi gue pikir agak-agak tricky sih siapa yang ke final, tapi ya feeling gue sih ya antara Barcelona PSG dan Barcelona Arsenal ya. Dan kalau dari mitos kan setiap main di Allianz tuh juara baru. Nah, itu dia. Iya. Itu dia. Keluar dia. Kalau juara baru kan berarti kalau nggak Arsenal PSG dong, Bung Ais. Iya. Dan seperti yang gue kemarin ngomongin di podcast sebelah tuh, Koro. Jadi ada mitos juga setiap paus meninggal itu yang juara adalah tim Inggris. Tahun 70-an itu paus keberapa yang meninggal, itu yang juara Nottingham Forest. 2012 juga ada paus meninggal ya, kalau salah ya. Itu yang juara adalah Chelsea. Nah sekarang cocok logi lagi nggak tuh? Walaupun Arsenal kemarin kalah 0-1. Kalau nggak salah di 2022 juga ya, makanya yang juara City kan di 2022. Kalau nggak salah. Oh iya 2022 ada yang meninggal juga ya paus ya. Paus Benedictus. Iya benar. Oh, ada. 2022. Kalau nggak salah. Ya. Jadi apakah nyambung lagi apa enggak tahu deh tuh. Jadi kalau misalnya Bung Ais ini prediksi lebih condong ke Agung sama Willy ya, antara Barcelona Arsenal apa Barcelona PSG kalau ya Agung tadi ya. Betul. Ya walaupun kita juga lihat ya dari 4 pelatih ini kan yang paling berpengalaman kan Hansi Flick Barcelona dan Luis Enrique kan. Yang pernah juara kan 2 orang itu kan. Sementara Arteta dan Simone Inzaghi kan belum pernah juara di Eropa. Sebenarnya menarik juga sih Enrique ketemu Hansi Flick sih, karena dua-duanya kan udah pernah treble kan dua-duanya kan. Iya. Itu bakal seru juga sih. Ini gue bingung nih, gak ada yang jagoin Inter Milan nih, cuma gue doang yang jagoin Inter Milan. Lu mengkhianati Juventus, coy. Katanya fans Juventus. Kagak bagus Inter Milan. Keren Inter Milan. Itu berkali-kali Barcelona ketinggalan mulu sama Inter Milan. Kalau prediksi gue kan Inter PSG kalau menurut gue. Nah, kalau sesuai kutukannya kutukan Bung Ais yang juara PSG kalau gue. Ya wes lah. Will, ditutup aja Will. Apa kita lihat aja prediksi siapa yang tepat ya untuk UL sama UCL. Yang pasti sih kalau menurut gue UL sih kayaknya MU udah pasti final lah udah. Bilbao udah kok jadi gini ya, berbalik terbalik dia. Kalau yang UL susah menurut gua. Katanya finalnya Bilbao bodoh Split gimana sih? Enggak, Bilbao Spurs gua. Bilbao Spurs. Spurs kan masuk final. Tadi katanya nggak menjual. Gitu. Alah, setan lah dengan menjual. Ya udah, oke, misalnya tuh kalau misalnya MU masuk final, menurut gue belum tentu juga bisa lewatin Spurs. Kan Spurs juga agak lumayan juga kalau ketemu MU kan di musim ini. Iya dong. Kan tidak ada yang pasti di dunia ini ya. Oke lah, Will. Segitu aja episode Double Pivot kita kali ini. Ya pasti kita tutup episode ini ya, Will ya. Thank you banget Bung Ais udah join sama kita. Ya, sama-sama. Kapan-kapan kita undang lagi ya di podcast UMKM ini ya. Oke. Ya wes, Will tutup Will. Oke, segitu aja episode kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan follow IG dan juga TikTok, YouTube, Double Pivot. Ya, dan juga jangan lupa subscribe YouTube Tendangan Bebas Bung Ais ya sekalian. Oh iya benar. Betul banget, sorry. Mantap. Betul. Mantap. Itu UMKM. Itu UMKM tuh. Tapi bagus itu bagus looknya. Ya udah, bye. Oke, dadah.